Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris, belajar bareng Mr. James. Dan pada pertemuan ke-16 ini, kita masih membahas tentang kata tanya. Namun, kita akan lihat perbedaan pola kalimat yang menanyakan subjek dan pola kalimat yang menanyakan objek. Oke? Saya kasih satu kalimat di sini. Ini adalah kalimat sedang, so kita terjemahkan, ya, Rina is talking with Anto. Sekarang saya bikin kalimat bertanya di sini. Rina sedang ngobrol dengan siapa? So kita lihat siapa di sini. Yang kita tanyakan adalah Anto. So ketika diterjemahkan, kata tanyanya kita letakkan di awal kalimat menjadi ya. Karena ini menanyakan objek, sehingga yang kita gunakan adalah whom. Namun seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, who juga bisa menggantikan whom. Oke? So, kita terjemahkan, Rina sedang ngobrol. Ya, karena ini kalimat tanya, so, kata bantu kita letakkan sebelum subjek. Sekarang, saya kasih contoh kalimat bertanya lainnya, yakni, siapa yang sedang ngobrol dengan Anto? Nah, siapa di sini yang kita tanyakan adalah, ya Rina, subjeknya. So, kita terjemahkan langsung who. Nah, kalimat tanya yang seperti ini, kalimat tanya yang menanyakan subjek, pola kalimatnya sama dengan pola kalimat positif. So, kita bisa ngikut pola kalimat ini, yakni is, who is, ya talking, ya tidak ada yang berubah. Oke, bandingkan dengan pola kalimat yang menanyakan objek, di mana setelah kata tanya ada subjek, yakni Rina, sehingga harus ada kata bantu di depannya. Nah, pada kalimat yang menanyakan subjek, setelah kata tanya siapa, tidak ada subjek, so diterjemahkan layaknya kalimat positif. Kita lihat contoh lain lagi. Ya, ini kalimat positif. Misalkan Rani suka Andi, so kita terjemahkan. Kalau saya bertanya siapa yang suka Andi, ya polanya sama. Likes Andi. Saya kasih contoh lagi kalimat tanpa kata kerja. Kalau saya bertanya siapa yang sakit, ya tetap is sick. Saya kasih kalimat sedang, ya is watching TV. Kalau saya bertanya siapa yang sedang nonton TV, ya who, ya is watching TV. Polanya sama, sekarang kalimat sudah. Kalau saya bertanya siapa yang sudah selesai, ya has finished. Saya sudah ke Bali, so I have been to Bali. Kalau saya bertanya siapa yang sudah ke Bali, ya kita pakai has been to Bali. Nah, kenapa saya gunakan has di sini, bukannya have? Karena who di sini masih dianggap tunggal. Ya, Anda bisa lihat kita pakai is, bukan are. Like-nya juga kita tambahkan s. Oke, kita lihat kalimat sudah yang masih berlangsung. Ira sudah bekerja di sini selama 5 tahun, so ya kita pakai been dulu kata kerja ing. Kalau saya bertanya, siapa yang sudah bekerja di sini selama 5 tahun? Ya, polanya sama. Oke, sekarang kalau saya bertanya dalam bentuk negatif, misalkan, siapa yang tidak suka Andi? Ya, pola kalimat ini pun hanya mengikuti pola kalimat negatif pada biasanya. So, sekarang kita rubah kalimat positif ini menjadi kalimat negatif. Ya, Rani tidak suka Andi, so ya karena like kata kerja, kita pakai doesn't untuk she-nya, Rani-nya. Akan tetapi, kata s harus hilang pada kata like, menjadi like. Nah, ketika diterjemahkan, siapa yang tidak suka Andi? Ya, Anda hanya mengikuti pola kalimat negatif. Doesn't like Andi. Kalau siapa yang tidak sakit, ya kita coba rubah menjadi kalimat negatif. Rio tidak sakit, so ya kita tambahkan not saja. Ini pun ya menjadi is not sick. Kalau siapa yang tidak sedang nonton, ya kita rubah kalimatnya.
Sehingga, ya, who is not watching TV. Siapa yang belum selesai? Kita lihat, sudah menjadi belum. Ya, kita hanya tambahkan not, sehingga menjadi, ya, who hasn't finished. Siapa yang belum ke Bali? Ya, di sini kita pakai has ya, menjadi hasn't. Siapa yang belum bekerja di sini selama 5 tahun? Ya, kita pakai sama. Oke, sekarang kita latihan. Saya kasih kosakatanya. Ya, ini adalah pola kalimat yang menanyakan subjek sehingga hanya mengikuti pola kalimat positif biasa. Saya kasih contohnya seperti, ya ini kalimat dasar, kalimat sedang. Ya, tugas Anda sekarang, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, waktunya 5 detik. Sekarang kita lihat jawabannya, namun sebelumnya saya ingin tandai dulu kata tanyanya. Ya, sekarang kita terjemahkan siapa, so who. Ya, langsung mau. Kita pakai S, who wants money. Siapa yang setuju dengan saya, so who. Ya, setuju kata kerja sehingga langsung agrees, kita gunakan S lagi. Kalimat yang ketiga, ya how many people. Sekarang yang kita gunakan adalah ya agree, tanpa S. Karena sudah ketahuan orangnya lebih dari satu. Masuk ke they. Ya, selebihnya sama. Kalimat yang keempat, ya, membuat kata kerja sehingga langsung makes. Kalimat berikutnya, ya kita pakai which train. Perginya kita pakai S, go menjadi goes. Kalimat berikutnya, who. Ya, ini kalimat sudah, so kita langsung saja has, ketemu kata kerja bentuk ketiga, ya registered. Kalimat yang terakhir, how many people. Nah, namun di sini, untuk sudahnya kita bisa gunakan have, karena sudah ketahuan jumlah orangnya lebih dari satu. Ya, tetap kata kerja bentuk ketiga. Sekarang kita latihan dalam bentuk kalimat tanya negatif. Namun sebelumnya, saya kasih pola kalimat tanya negatifnya dulu. Ya, kita pakai doesn't. Kalau I kita pakai don't. Di sini saya gunakan subjeknya he. Ya, tugas Anda sama. Klik pause dan kerjakan latihannya. So, kita lihat jawabannya sekarang. Ya, untuk tidaknya kita pakai doesn't. Yang kedua, ya sama kita pakai doesn't. Kalimat yang ketiga, ya how many people. Namun di sini kita gunakan ya don't. Karena jumlah orangnya lebih dari satu. Selebihnya sama. Kalimat yang keempat, ya kita pakai doesn't. Kalimat yang kelima, which train. Ya sama kita pakai doesn't. Kalimat yang keenam, ya hanya tambahkan not pada has. Kalimat yang kelima, ya kita cukup tambahkan not pada have. Nah, dalam latihan ini, contoh yang saya pakai adalah 4 kalimat utama yang menggunakan predikat kata kerja bentuk pertama, di mana digunakan untuk waktu sekarang. Untuk 4 kalimat utama yang menggunakan kata kerja bentuk kedua ataupun dengan will, polanya sama, tidak berubah. Sekarang saya coba latihan 3 kalimat ini di mana mewakili 3 waktu yang berbeda. Sekarang, lalu, dan nanti. Saya kasih kosakatanya, tugas Anda coba kerjakan latihannya. Waktunya 5 detik. Kita lihat jawabannya. Ya, siapa? Who. Menemani. Ya, kita tambahkan S.
Ya, kalimat yang kedua, ini ada keterangan waktu semalam. So who? Ya, kita langsung kata kerja untuk kedua, untuk menemaninya. So, accompanied, ya sama. Yang ketiga, ya ini untuk waktu nanti, ada keterangannya. So, ya kita pakai will. Sekarang kalau untuk kalimat tanya negatifnya, ya tugas Anda sama, coba kerjakan latihannya. Kita lihat jawabannya sekarang. Untuk tidaknya yang kita pakai, ya doesn't. Untuk kalimat yang kedua, untuk tidaknya kita pakai, ya karena semalam lampau, yang kita pakai didn't. Untuk kalimat yang ketiga, negatifnya, ya kita tinggal tambahkan not pada will, atau disingkat menjadi won't. Oke, saya harap Anda punya gambaran, bisa membedakan pola kalimat bertanya yang menanyakan subjek dan yang menanyakan objek. Cukup untuk pertemuan kita hari ini. Pada pertemuan berikutnya hari Kamis, kita masih membahas tentang ragam kalimat tanya lainnya. Oke, thank you for watching and see you on Thursday. Bye.